Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Sugiharti, nomor induk mahasiswa 18621170016 dari kelas C non reguler. Saya akan memaparkan tugas individu mata kuliah metode nilai moral dan agama anak usia dini. Judul perkembangan nilai moral pada anak usia dini, dosen pengampu Ibu Rita Aryani. Hakikat moral. Secara etimologi, kata moral berasal dari kata Latin mos yang berarti tata cara, adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah mores yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Dalam Asri Budiningsih 2004, dalam arti adat istiadat atau kebijaksanaan, kata moral mempunyai arti yang sama dengan bahasa Yunani ethos yang menurunkan kata etika. Dalam bahasa Arab, kata moral berarti budi pekerti adalah sama dengan akhlak, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata moral dikenal dengan arti kesusilaan. Memahami moral dengan 3 cara. Moral sebagai tingkah laku hidup. Menurut Wilahuki BA, moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan diri pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Moral sebagai perangkat ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipengaruhi oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. Yang ketiga, moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Menurut Bambang Derusso 1989. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Selain itu, perkembangan moral dapat juga dikatakan sebagai perubahan, penalaran perasaan dan perilaku tentang standar benar atau salah. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral yang disebut dengan immoral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, misalnya dengan orang tua, saudara, teman sebaya dan guru, anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang boleh dikerjakan dengan tingkah laku mana yang buruk, yang tidak boleh dikerjakan, tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban dan sebagainya. Tahap perkembangan moral Piaget. Menurut Piaget dalam Slavin, sebagaimana kemampuan kognitif, Piaget berpendapat bahwa perkembangan moral berlangsung dalam tahap-tahap yang dapat diprediksi, yakni dari tipe penalaran moral yang sangat egosentris ke tipe penalaran moral yang didasarkan pada sistem keadilan berdasarkan kerjasama dan ketimbal-balikan. Ketertarikan pada bagaimana anak berpikir mengenai isu moral dipicu oleh Piaget yang secara ekstensif mengamati dan mewawancarai anak-anak dari usia 4-12 tahun. Piaget mengamati anak-anak yang bermain kelereng untuk mengetahui bagaimana mereka menggunakan dan memikirkan aturan permainan. Dia juga bertanya tentang isu etis, contohnya mencuri, berbohong, hukuman dan keadilan. Perkembangan moral anak usia dini. Beberapa perkembangan moral anak usia dini yaitu mampu merasakan kasih sayang melalui rangkulan dan pelukan. Yang kedua, menurut sikap, nilai dan perilaku orang tua. Ketiga, menghargai, membenci dan memberi dan menerima. Yang keempat, mencoba memahami arti orang dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, pada masa ini anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukan. Yang keenam, anak berpikir bahwa mereka tidak berhak membuat peraturan sendiri, melainkan dibuatkan aturan oleh orang dewasa. Anak juga percaya bahwa aturan tidak bisa diubah atau diturunkan oleh sebuah otoritas yang berkuasa. Yang ketujuh, anak berorientasi pada kebutuhan dan hukuman. Anak berpikir bahwa mereka harus patuh dan takut terhadap hukuman. Anak tidak akan melanggar aturan karena takut ancaman hukum dari otoritas.
Usaha dalam meningkatkan penanaman moral pada anak usia dini. Beberapa usaha untuk meningkatkan perkembangan moral anak usia dini yaitu: satu, pembelajaran nilai-nilai agama sejak dini. Yang kedua, metode bercerita. Tiga, metode bernyanyi. Keempat, metode bersajak, berpuisi dan syair. Yang kelima, metode karya wisata. 6, pembiasaan dalam berperilaku. 7, metode bermain. 8, bermain peran. 9, metode diskusi. Dan 10, metode teladan. Demikian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.